Sobat Education, tahukah kalian negara kita yaitu negara Indonesia memiliki kurang lebih 270 juta penduduk, di mana setiap harinya negara kita menghasilkan kurang lebih dari 185 ton sampah. Hal ini disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, kurangnya kesadaran manusia akan kebersihan lingkungan, di mana masih banyak kita jumpai manusia yang suka membuang sampah dengan sembarangan atau tidak membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, banyaknya konsumsi yang dilakukan oleh manusia. Semakin banyak konsumsi yang dilakukan oleh manusia, maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan. Yang ketiga, lemahnya peraturan di setiap daerah. Hal ini membuat banyak manusia menganggap sepele karena pembuang sampah tidak dihukum dengan tegas. Ada beberapa penyakit yang timbul karena seringnya membuang sampah sembarangan. Di antaranya yang pertama yaitu hepatitis A. Virus hepatitis A dapat menyebar melalui sampah. Virus ini menyebabkan adanya gangguan fungsi hati akut. Penyebaran virus hepatitis A terjadi akibat kontaminasi makanan dan air yang kemudian keduanya dikonsumsi oleh orang yang sehat. Yang kedua itu ada disentri. Disentri adalah radang usus yang menyebabkan diare disertai darah atau lendir. Kondisi ini disebabkan oleh amuba dan bakteri yang banyak ditemukan pada sampah yang berserakan. Bakteri penyebab disentri juga dapat berpindah ke manusia setelah melakukan kontak langsung dengan bakteri pada feses. Misalnya, karena tidak mencuci tangan dengan bersih sehabis buang air besar. Bakteri ini juga dapat menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi atau berenang di air yang tercemar. Yang ketiga adalah salmonellosis. Salmonellosis adalah penyakit yang timbul akibat infeksi bakteri salmonella di dalam perut dan usus. Penularan dapat terjadi ketika orang makan makanan yang terkontaminasi bakteri, seperti makan di restoran yang sama. Yang keempat ada penyakit pes. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pesticea yang ditularkan oleh tikus dan hewan pengerat lainnya. Penyakit ini bukan hanya disebarkan lewat tikus. Hewan seperti kelinci, anjing, dan kucing berkutu yang sudah terinfeksi pes bisa menjadi sumber penularan penyakit ini. Penularan terjadi jika Anda melakukan kontak langsung atau tergigit oleh hewan tersebut. Dan yang kelima adalah demam berdarah. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah ini sering berkembang biak di genangan air pada sampah yang dibuang sembarangan. Maka dari itu, ada baiknya sampah-sampah tidak dibuang secara sembarangan, tetapi dikubur untuk mencegah terbentuknya sarang nyamuk. Penularan penyakit yang berasal dari sampah dapat menular dengan 2 cara, yaitu penularan secara langsung dan penularan secara tidak langsung. Penularan secara langsung adalah jalur penularan di mana penyakit ditularkan langsung dari sampah ke manusia. Jalur penularan ini terjadi ketika seseorang bersentuhan langsung dengan sampah yang mengandung kuman, virus, atau parasit. Misalnya, kamu dapat tertular penyakit ketika membuang sisa makanan yang sudah busuk atau jenis sampah lainnya yang mengandung kuman dengan tangan kosong dan tidak langsung mencuci tangan setelahnya. Dan yang kedua yaitu penularan secara tidak langsung. Penularan tidak langsung terjadi apabila sampah menjadi tempat berkembang biaknya hewan penyebar penyakit, seperti nyamuk, lalat, dan tikus. Hewan maupun serangga ini dapat menjadi inang bagi kuman dan parasit untuk ditularkan kembali ke manusia. Contohnya, lalat. Serangga yang satu ini dapat berkembang biak di sampah dan membawa kuman penyebab penyakit, seperti penyebab keracunan makanan atau trakoma. Sama seperti lalat, kecoa juga dapat berkembang biak di dalam sampah dan dapat membawa kuman penyebab penyakit, seperti penyakit yang menyebabkan keracunan makanan
ketika kecoa tersebut mengkontaminasi peralatan makan manusia. Nyamuk dapat berkembang biak di air yang terperangkap dalam bak atau wadah lain yang dibiarkan tanpa pernah dibersihkan. Ini bisa termasuk air yang terperangkap di mesin cuci, kaleng, botol, atau wadah lainnya. Cara mengatasi agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan adalah dengan melakukan 4R. R yang pertama adalah reduce. Reduce adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah dan meminimalisir sampah. Contohnya, mengurangi pembelian botol plastik, mengurangi pemakaian kantong kresek, dan mengurangi jajanan yang menggunakan kemasan plastik. R yang kedua adalah reuse. Reuse adalah menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan. Contohnya, menggunakan bekas botol minuman untuk menanam bunga. Yang kedua, menggunakan bekas tempat cat sebagai pot untuk menanam bunga. Dan contoh yang ketiga, mencuci botol yang sudah dipakai untuk digunakan kembali. Yang ketiga yaitu replace. Replace adalah suatu upaya penggantian atau memakai alternatif. Contohnya, menggunakan sapu tangan sebagai pengganti tisu. Contoh yang kedua, menggunakan tas keranjang sebagai pengganti tas kresek. Dan contoh yang ketiga, menggunakan tumbler sebagai pengganti botol plastik. R yang keempat yaitu recycle. Recycle adalah mendaur ulang sampah menjadi barang-barang baru. Contohnya adalah membuat tas dari bungkus kopi. Contoh yang kedua, membuat tiket dari anyaman bungkus deterjen. Dan contoh yang ketiga, membuat boneka atau robot-robotan dari botol dan bungkus makanan.